Lu jangan komplasensi terbuai dalam tidur yang panjang, percaya diri, karena sebenarnya mengintip kekuatan seperti garis villa ini yang bisa menyalip di tikungan, kira-kira gitu. Ini nih Nah, saya guys. berpikir waktu itu, ini nggak benar. Kapan kita bisa jadi presiden? Kalau mimpi jadi gubernur saja nggak berani. Nah, sehingga mindset di alam bawah sadar ini harus dibangunkan. Bahwa jangankan menjadi gubernur, menjadi presiden pun bisa. Apa namanya menjelang akhir periode. Pak Gub lanjut apa enggak nanti Pak Gub? Kembali lagi di bincang asik di Basi. Kita ini kedatangan tamu spesial banget hari ini begitu dari teman-teman di Bima, Kota Bima dan Kabupaten Bima. Kita saat ini kedatangan Pak Gubernur Bang Jul saat ini sedang berada dengan kita. Kita ganggu nih malam-malam waktunya Pak Gubernur yang sangat sibuk dan kebetulan kunjungan ke Bima dan saat ini kita ulik sedikit singkat aja. Langsung aja nih Pak Gub. Ini menjelang akhir periode. Pak Gub lanjut apa enggak nanti Pak Gub? Dia tentu sebagai orang yang sudah cukup berpengalaman ya. Sejak zaman mahasiswa, saya jadi ketua senat mahasiswa di UI dulu tahun 94. Model election atau pemilunya seperti begini. Seperti begini, gitu. Jadi one student, one vote, satu mahasiswa, satu suara, jadi kampanyenya juga sama. Kemudian saya jadi anggota DPR 3 periode juga punya konstituen, ada kampanyenya juga. Saya calon gubernur di Banten tahun 2006, ikut pilkada juga. Kemudian kemarin ikut pilkada di NTB jadi pengalaman. Jadi waktu yang saya habiskan sejak di mahasiswa, kemudian dalam dunia politik nasional gitu, memberikan pelajaran bahwa politik itu bukan feeling-feelingan, tapi bisa diukur. Ada datanya begitu ya Pak? Ada datanya. Dan sebagai orang politik, apalagi incumbent ya, betul. Tentu kita akan melihat hasil survei. Kalau approval rate kita di mata masyarakat itu di bawah 50%, berarti setengah masyarakat itu memang tidak menginginkan kita untuk lanjut lagi. Jadi hanya orang yang punya muka tembok yang mau lanjut dengan proses saat ini begitu ya Pak? Dan kemarin kita coba-coba gitu, walaupun banyak orang yang mengatakan oh harus lanjut, bagus, terobosannya ada, NTB dirasa ada geliat baru, tapi kan nggak boleh pakai feeling-feelingan. Jadi kami coba melakukan survei pada bulan Juni kemarin ya, bagaimana pandangan masyarakat Nusa Tenggara Barat, seluruh kabupaten kota yang ada di NTB ini terhadap kepemimpinan atau pemerintahan Zul Rohmi. Dan surprise juga buat saya karena 90% dari masyarakat itu menginginkan Zul Rohmi itu lanjut. Nah persoalannya tentu kan saya harus bicara sama Bu Rohmi, apakah beliau masih berkeinginan bersama atau lanjut. Tapi sejauh ini sih kami kompak, kami berkomunikasi bagus dan kita sudah berkomunikasi ya kalau umur kita panjang gitu, Allah memberikan kemudahan ya insya Allah kami lanjut lagi. Siap. Ini teman-teman banyak yang nanya ya, di media sosial kan banyak yang ikuti tuh di Facebooknya Pak Gubernur ini ya. Ada yang komentar tuh ya, apalagi lagi heboh nih Pak Gub. Kemarin Pak Gub ya, ada yang kritik nih, katanya Pak Gub ini pemimpin media sosial Pak Gub, yang hanya heboh di media sosial. Gimana respon Pak Gub dengan kritik-kritik singkat dari teman-teman penggiat politik yang ada di Bima, Pudong, Pumaldo, Sumbawa dan sekitarnya begitu? Ya saya kira dengan sistem politik sekarang itu ada yang disebut dengan revolusi peningkatan harapan. Jadi orang itu mengalami dunia yang tidak lagi konvensional. Tidak lagi pimpinan itu hanya duduk di belakang meja mendengar laporan dari bawahan, tapi tidak mengikuti perkembangan yang ada di sosial media. Jadi kemestian sebagai bentuk governance kita, accountability, bahwa masyarakat berhak tahu karena mereka memilih kita secara langsung apa yang sih yang kita lakukan. Boleh jangan yang sempat terbuka seperti sekarang. Di samping itu merespon
kan masyarakat ini butuh respon cepat Betul. dengan sosial media karena masing-masing pegang HP di tangan sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan sekarang kadang-kadang orang bukan hanya pegang satu HP tapi lebih dari satu. Semua orang udah memiliki media sosial yang luar biasa ini. Kalau kita aktif di sosial media tentu ada plus minusnya. Seperti pedang aja, kalau kita pandai memanfaatkan dia akan bermanfaat, tapi kalau tidak pandai kita akan terluka juga. Nah, dengan hadirnya kita di sosial media itu komunikasi atau jarak psikologis dengan masyarakat itu tidak terlampau jauh. Apa yang mereka risaukan segera direspon, dan yang paling penting kalau ada isu yang mencoba memframing kita bisa mengcounter seketika untuk meluruskan. Ini pertanyaan, Simpel-simpel aja. media sosialnya Pak Gubernur dipegang sama admin apa Pak Gubernur sendiri nih? Saya karena kebetulan sering keliling, kan misalnya timbang nggak ada kerja di mobil, ya nulis status di Facebook, menjawab komen, dan ketika kita menjawab komen kemudian nulis status, ya ngantuk tidur, jadi istirahatnya jadi cukup. Jadi tidak terbebani dan saya tidak mengalokasikan waktu khusus untuk bermain sosial media, sesempatnya aja. Nah, bayangkan kalau di mobil misalnya dari Bima ke Sumbawa berjam-jam, dari Sumbawa ke Lombok berjam-jam lagi. Nah, masa kita nggak sempat apa sih yang dirasakan oleh masyarakat kita dan lain sebagainya. Menurut saya bisa merespon cepat, kita bisa memerintahkan staf kita memberikan respon up to date, dan menurut saya it's very useful. Dan kalau keberanian kita membuka diri berarti ya karena ini seperti angkringan ya, semua orang bisa masuk, bisa merespon apa saja ya, dan kita harus siap-siap juga dikritik, dipuji ya, tapi diantar lena saja. It's social media. Jadi kayak sosial media itu menjadi pusat informasi dan juga komunikasi dengan publik begitu ya? Yes. Feedback lebih cepat dan kita bisa memangkas birokrasi yang penting. Ada orang di pelosok desa sakit, kita bisa tahu. Nah, kayak kemarin setelah pulang dari Bima waktu itu jam 10-an saya dapat Mataram, setelah mandi setengah 12 tiba-tiba ada orang di UGD mengatakan, Pak Gub gitu, mungkin coba-coba juga. Pak Gub tolong ya, ada orang dari Dompu pasien. Nah, anaknya kayaknya berat penyakitnya. Untuk terus bertahan di Mataram, dia di RSUD kota. Ya, anaknya ingin diselamatkan karena kecintaan pada buah hatinya. Tapi pada saat yang sama kan dia harus memikirkan makan, biaya ini itu mahal gitu. Sehingga dia mengatakan harus pulang ke Dompu. Pulang ke Dompu itu nggak gratis juga. Ambulan dari Kota Mataram tidak boleh keluar dari wilayah geografisnya. Mereka tidak tahu lagi kemana harus bertanya. Nah, mungkin ya siapa tahu Pak Gubernur merespon. Nah, itu jam 12 lewat. Saya kebetulan baru mandi, tiba-tiba ada masuk pesan, Pak Gub, kami bisa minta tolong nggak keadaan kami seperti ini susahnya. Nah, saya coba merespon, saya masih bangun gitu. Dan saya diminta datang ke rumah sakit, ya saya datang langsung. 1:30 malam. Jadi segitu singkat informasi itu didapatkan langsung, dan di situ masalah langsung selesai. Saya telepon karena saya gubernur, saya bisa sedikit intervensi lah manajemen rumah sakit kota dan provinsi. Keesokan harinya semua masalahnya selesai. Beliau mungkin sekarang sudah sampai di Dompu. Itu sekedar secara ekstrim betapa sosial media itu tanpa basa-basi itu bisa menyelesaikan banyak hal secara singkat. Nah ini teman-teman tuh kan banyak nanya di komentar tuh, saya lihat itu Pak Gub kemarin, kita lihat coba cross check komentar-komentar kan Pak Gub, ada yang bilang kok main sosial media mulu. Nah ini nih udah dijawab langsung oleh Pak Gubernur kita nih, bahwa media sosial itu digunakan sebagai media informasi untuk kecepatan dalam penyelesaian masalah. Dan barusan ini contoh hari ini antara Renda sama Ngali. Iya, betul. Saya kaget juga lewat sana sampah plastiknya banyak sekali. Banyak sekali. Nah karena saya melihat itu sudah layak harus dibersihkan, saya merespon, kirim ke ke Facebook untuk dikomentari oleh KD saya, yang saya bisa jadi membaca di seluruh NTB. Nah, besok mungkin udah selesai. Ya betul juga Pak Gub. Kalau nggak Pak Gub yang upload ini nggak mungkin bersih juga Pak Gub. Itu juga ini Mas. Ya kan orang masyarakat mengatakan wah 40
4 bulan yang lalu sudah bersihkan, kotor lagi. Kita nggak boleh kalah. Terus sambil mengedukasi masyarakat, karena kalau kita kalah, nanti makin banyak sampahnya, makin jorok daerah kita sendiri yang rugi. Betul. Nah, sosial media itu sering saya lakukan itu menyelesaikan sesuatu dalam waktu yang sangat cepat. Dan saya kira ini bukan hanya kewajiban, tapi harus dimaknai selain sebagai kewajiban, ini kebutuhan buat pimpinan daerah untuk memberikan respon yang cepat pada masyarakatnya. Karena masyarakat ingin dilayani cepat, akurat, ada solusinya. Nah, sekarang eranya sudah beda. Asal saya saja orang bilang masih muda, saya sudah punya cucu, udah tua juga. Nah, generasi yang lebih baru punya media sosial yang berbeda, punya cara berkomunikasi yang berbeda, dan menurut saya Sah-sah saja begitu, Pak. namanya pelayan masyarakat. Nah, pelayan masyarakat, gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri, pelayan masyarakat. Namanya pelayan, kadang-kadang mau benar, mau salah, ya diomelin, ya harus siap-siap saja. Dan ini masukan aja sih Pak Gub, banyak yang kritik ke kami juga. Seharusnya pemimpin di NTB ini bukan Pak Gubernur aja nih yang aktif di media sosial, tapi kepala-kepala daerah, bupati, dan wali kota harusnya contoh nih Pak Gub. Harus media sosialnya dibuka, dikomunikasikan secara bagus supaya publik juga merasa ada kedekatan dengan masyarakat begitu. Memang nggak gampang ya. Iya. Karena kebanyakan di sosial media itu namanya media sosial itu kan dunia maya. Nah, belum tentu sama juga dengan kenyataan. Yang sering ngeritik-ngeritik kita itu setelah kita datangi, ya tidak sepi dari kepentingan juga rupanya. Tapi kan ini yang harus, makanya saya menyebutnya sebagai batin teflon ya. Nggak boleh ada yang melekat gitu. Ya harus direspon sebagai pelayan masyarakat saja. Tapi saya sangat merasakan betapa sosial media itu sangat bermanfaat dalam dunia digital seperti sekarang itu. Masyarakat butuh cepat, butuh solusi. Ya kalau yang birokrasi yang biasa, masyarakat kita sudah biasa lah dilayani begitu. Nah, ini resikonya akhirnya kita harus memenuhi undangan dari berbagai tempat. Karena mereka melihat, wah desa ini dikunjungi, ini akan terluka juga mereka kalau Pak Gubernur tidak singgah ke. Jadi kita jadi lebih sibuk, waktu lebih banyak tersita untuk hal-hal yang mungkin buat banyak orang tidak substantif. Tapi memang dunianya sudah beda. Kita yang harus beradaptasi, kalau tidak, ya orang boleh saja mengkritik apakah ini, itu, dan lain sebagainya, tapi approval rate kita 90% sekarang. Artinya, pola komunikasi yang diinginkan oleh masyarakat itu ya harus hadir cepat, merespon, sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemimpin dan negara dalam keseharian masyarakat. Selanjutnya nih Pak Gub, kira-kira nih Pak Gub ya, ini ada pertanyaan di publik, selain dari survei yang Pak Gub sampaikan tadi, angka kepuasan masyarakat yang luar biasa kepada pasangan Pak Gub dan juga Umi Romli saat ini, kira-kira Pak Gub, apa satu aja Pak Gub yang ingin disampaikan di masyarakat sehingga Pak Gub bisa memutuskan untuk lanjut untuk di periode selanjutnya? Ya, kita ini karena sudah pengalaman di politik ya, bisa terlepas dari jerat hukum saja dengan sistem yang menurut saya kalau nggak hati-hati bahaya ya. Itu udah cukup, harus disyukuri. Jadi buat saya sebentar lagi 5 tahun menyelesaikan term atau periode yang pertama dengan selamat. Alhamdulillah. Nggak usah punya mimpi muluk-muluk misalnya ingin periode kedua. Tapi periode kedua menurut saya, kami sudah banyak belajar 5 tahun ini. Nggak gampang memang memanage Nusa Tenggara Barat yang perbedaannya banyak, gitu. Ekspektasinya juga banyak. Dan generasi mudanya cenderung outspoken. Jadi berani mengutarakan apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya, bahkan dengan bahasa yang menurut kami sangat vulgar. Nah, yang ingin kami sampaikan, ya kami juga tidak nguyuh juga bahwa harus periode kedua jadi gubernur lagi, karena memang nggak gampang juga. Oleh karena itu, nanti kami akan survei ya, setelah kita mau running lagi, apa betul masyarakat ini masih menginginkan kita. Kalau memang masih, kami beristikharah apa lanjut apa enggak gitu. Kalau ada kandidat lain yang punya gagasan lebih segar, lebih baik, bukan bermaksud ingin rendah hati, saya kira layak untuk ditawarkan. Saya kira milenials, anak-anak muda sekarang itu sangat terbuka pada gagasan-gagasan baru. Siapa tahu yang menurut kita sekarang gagasan kita bagus, tahu-tahu ada gagasan yang lebih segar, lebih muda,
yang up to date dengan keadaan sekarang. Nah sekarang misalnya, tentu banyak event dunia yang hadir di NTB ini. Kalau orang tidak kompatibel dengan globalisasi, event-event dunia, tentu kita akan mundur ke belakang. Makanya kami program untuk mengirim lebih banyak anak Nusa Tenggara Barat itu keluar, supaya cara pandangannya berbeda. Nah setelah dia di luar negeri, dia baru sadar bahwa kita ketinggalannya jauh banget. Jangan jadi jago kandang saja. Dan saya kira anak-anak dari Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok sudah menurut saya banyak yang maju. Buah manisnya mungkin sekarang sudah bisa kita rasakan, tapi saya kira NTB ini akan panen generasi 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Ini heboh nih di media sosial nih. Baru-baru kemarin siang tadi Pak Gub unggah postingan dengan ya salah satu calon ya. Siapa tahu nih ada yang ngomong jadi tim sukses Pak Gubernur nih katanya. Itu gimana tuh Pak Gub? Lucu-lucuan atau seperti apa Pak Gub? Ya saya kenal aja sama orangnya enggak. Oh nggak kenal ya Pak Gub ya? Ini dikonfirmasi ya sama Pak Gub ini. Nggak kenal Pak Gub. Saya nggak kenal, bukan partai saya juga. Tapi menurut saya cara kampanyenya yang menarik. Menarik karena balihonya di mana-mana ya. Kemudian masif. Nah menurut saya very interesting. Karena ingin menunjukkan pada publik juga, ya politik itu jangan terlampau dimasukin hati. Partai boleh berbeda, kita nggak kenal calon, tapi ya incumbent harus hati-hati. Nah ini kan sebenarnya pesan saya sama kawan, karena incumbent ini kan sahabat saya semua. Sekarang itu majority dari voters atau pemilih ini milenial, yang switchingnya tuh gampang sekali. Hanya karena sebuah senyuman, karena tersinggung, karena salah treatment, dia bisa beda pilihan. Jadi bukan faktor ideologi lagi. Dia tidak lagi, oh dia sukunya apa, dia agamanya apa. Agama masih ada, tapi suku, warna kulit, bentuk mata, segala macam, nah ini masalah rasa. Nah saya melihat calon PKB ini, ya kalau incumbent tidak hati-hati, ada komplasensi, termasuk partai saya kalau tidak hati-hati, Bahaya juga. bahaya. Ini kalau seperti pacuan kuda, kata orang ini seperti gadis villa. Ini di dapil kita nih. Karena kursinya cuma 3. Nah jadi kalau salah doa gitu ya, kalau kan di dalam pacuan kuda itu salah doa itu bisa menikung di tikungan. Nah kita incumbent kan kursi 3 ini harus hati-hati. Apalagi saya lihat Golkar bagus calonnya, sekarang ada PKB, ada PKS gitu kan, kemudian ada PAN, ada Gerindra, Nasdem, very interesting. Jadi maksud saya, nah ini kita dengan saya mengatakan begitu karena follower sosial media saya juga banyak, seperti wake up call juga buat incumbent bahwa lu jangan komplasensi terbuai dalam tidur yang panjang, percaya diri, karena sebenarnya mengintip kekuatan seperti gadis villa ini yang bisa menyalip di tikungan, kira-kira gitu. Ini nih guys, ini banyak yang tanya nih di kita, di media sosial kita di Ompunet, kapan Ompunet klarifikasi sama Pak Gubernur berkaitan postingan itu? Ini udah diklarifikasi ya? Saya sama sekali nggak pernah komunikasi, kenal nggak, tapi menurut saya ya very interesting. This woman is very interesting. Menurut saya tuh cara kampanyenya menurut bagus dan pas gitu. Ya incumbent hati-hati ya. Ini incumbent kode dari Pak Gubernur, hati-hati nih. Ada anak muda kita, 15 orang yang ditahan di Polres Kabupaten Bima berkaitan dengan jalan yang rusak di Donggo dan Soromandi. Sudah beberapa upaya sudah dilakukan oleh teman-teman, bahkan kepala desa dan juga camat sudah melakukan negosiasi dan lain-lain, tapi kembali mereka masuk ke meja hijau. Apa respon Pak Gubernur? Singkat aja Pak Gub. Dia termasuk saya sudah mengusahakan ya berkomunikasi dengan Pak Kapolda. Cuman Pak Kapolda ini dengan segala kelebihan kekurangannya punya standing posisi yang kuat dan menurut saya harus dihargai juga. Kan dia sudah aturan mainnya bahwa nggak boleh menutup jalan karena menyangkut kepentingan publik. Kalau ada ketidakpuasan, Anda disediakan ruang untuk berekspresi. Jadi menurut Pak Kapolda kalau itu tidak ditaati ya ada konsekuensinya. Karena kalau kita kehidupan berdemokrasi mau semau kita tanpa ada koridor yang jelas antara yang boleh sama tidak boleh, kacau juga kita. Nah, Pak Kapolda bukan tidak mau menerima. Pak Ibu Bupati, saya sendiri minta waktu, Pak Kapolda nggak kasih. Berarti masalah itu kemarin teman-teman ke Polda, Bapak
Kapolda ngasih minta waktu Pak Kapolda untuk persoalan ini, dan saya tanya pada Pak Kapolda, apa susah menerima kami, Ibu Bupati, Camat, Kepala Desa? Jawaban beliau menurut saya bagus dan tepat. Pak Gub ini urusannya dengan Polres Bima. Kalau misalnya teman-teman ini dan saya menghadap Kapolda, nanti objektivitasnya seperti apa? Saya merenung, walaupun ya kita pahit gitu, tapi jangan-jangan ini obat yang menyembuhkan banyak hal juga. Jadi ya dalam hal itu menurut saya salut juga saya sama Pak Kapolda. Karena kata beliau, coba kalau menghadap Pak Kapolda nanti Kapolresnya jadi bingung kan. Nah jadi sudah menghadap Pak Kapolda, jadi objektivitasnya. Nah jadi itu yang menurut saya perlu dihargai. Walaupun menurut saya ya, persoalan di daerah kita ini tidak melulu harus diselesaikan dengan pendekatan hukum saja. Nah, ini kan demokrasi yang sedang matang di tempat kita, bisa dengan komunikasi yang lebih hangat ya, lebih persuasif. Misalnya kalau gaya saya, bisa saja ini berbeda ya. Ya Pak Kapolda misalnya menerima saya, menerima Ibu Bupati, menerima Kepala Desa, menerima Wajat, kemudian menjelaskan. Nah ini loh duduk persoalannya, bukannya kita tidak mau membebaskan, tapi ini ada aturan main, ini itu, dan lain sebagainya. Tapi mungkin Pak Kapolda punya argumentasi yang lain, itu hak beliau juga. Semoga berjalan sesuai dengan proses hukumnya yang berlaku ya Pak. Informasi bahwa di mobil-mobil Bang Jul siap untuk RI1, RI2. Wes, ini ada saya lihat di postingan-postingan media sosial nih Pak Gu. Kira-kira masuk radar sana Pak Gu ini pandangan ke depan Pak Gu? Saya sengaja biarkan itu ya. Pertama, sudah saatnya orang NTB ini awaken the giant within. Jadi raksasa yang tidur dalam diri kita ini selama ini lelapnya terlampau panjang. Kita menjadi generasi yang tidak pede nih. Sebelumnya saja terus terang kalau mau jujur, waktu pertama saya jadi calon gubernur, kok orang Pulau Sumbawa itu seperti dikebiri keberaniannya untuk tampil, jangankan di tingkat nasional, di NTB aja nggak berani. Paling tinggi mimpinya itu jadi wakil gubernur. Seakan-akan gubernur itu harus orang Lombok karena mayoritas. Nah saya berpikir waktu itu, ini nggak benar, kapan kita bisa jadi presiden? Kalau mimpi jadi gubernur saja nggak berani. Nah sehingga mindset di alam bawah sadar ini harus dibangunkan. Bahwa jangankan menjadi gubernur, menjadi presiden pun bisa. Karena kita tidak terlahir ke dunia ini bisa milih suku sendiri. Nah oleh karena itu menurut saya, ini mulai digairahkan bahwa jangankan jadi gubernur, orang NTB jadi presiden pun bisa. Dan Anda kan bisa ukur sendiri dibandingkan dengan calon-calon yang beredar di seluruh Indonesia. Orang NTB tidak kalah piawainya, tidak kalah kapasitasnya. Dan ketika kami di Jakarta, di UI, di level dunia pun, ya bisa anak-anak NTB. Makanya kita kirim ke seluruh dunia. Mereka terbukti bahwa mereka jadi pemimpin mahasiswa internasional, mahasiswa Indonesia yang ada di luar ini, anak NTB bisa. Nah mungkin kita tidak ambisi beneran pengen jadi presiden, tapi ingin supaya orang tidak menganggap kita lucu-lucuan, mengetawain diri kita sendiri. Nah kalau nama saya beredar, wajar dong. Saya punya partai politik yang cukup bagus lah. PKS itu di tingkat nasional cukup dihitung, mesin politiknya itu serius. Nah kita punya pengalaman di DPR 3 periode sebagai tokoh nasional, nggak kaleng-kaleng juga. Sekolah kita juga nggak jelek-jelek amat, bahkan kita sempat di Harvard dan lain sebagainya. Sekolah oke lah gitu. Nah kita jadi gubernur jadi apa? Ya jadi apa, masa berani mimpi jadi presiden aja nggak berani? Berarti kemungkinan ke sana ada Pak Gub ya? Yes, jangankan saya, seluruh anak NTB itu harus punya keinginan satu saat, bukan hanya ingin jadi gubernur, jadi menteri, presiden pun orang NTB bisa. Jadi jangan melihat presiden itu terlampau jauh dalam jangkauan, semuanya bisa terjangkau oleh anak-anak NTB. Terakhir nih Pak Gub, apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda yang ada di Bima dan Kota Bima ini, di dunia yang kekinian yang sudah luar biasa cepat nih Pak Gub? Di Bima ini kita mulai dorong komunitas-komunitas kecil yang nanti mungkin ada komunitas-komunitas besarnya yang akan merampungkan lagi, dan mungkin ke depan rencananya nih Pak Gub,
dengan kita ini di Kabupaten Bima dan Kota Bima ini mau mengadakan festival gagasan, Pak Gub. Jadi ide-ide kreatif anak muda itu kita hadirkan di situ. Kira-kira menurut Pak Gub, apa yang harus dilakukan oleh anak muda Kota dan Kabupaten Bima ini berkaitan dengan dunia kekinian serba cepat saat ini, Pak Gub? Anak muda Kabupaten dan Kota Bima khusus menurut saya nih, punya kapasitas dan kemampuan untuk menjadi tokoh dan pemimpin. Nah, tapi teman-teman muda ini harus diingatkan bahwa pemimpin itu nggak semuanya harus pemimpin politik. Nah, nggak semua harus jadi bupati, wali kota. Nggak semua harus jadi anggota dewan. Nah, ini coba dilihat realita politik Indonesia sekarang. Banyak yang jadi menteri itu nggak pernah jadi aktivis. Tapi ini orang kaya semua. Dengan kemampuan ekonominya, dia bisa mendikte keputusan politik. Dan Bima ke depan akan seperti itu juga. Coba lihat yang jadi bupati, wali kota. Mungkin tidak semuanya aktivis, tapi karena punya modal keuangan ya yang kuat. Nah, oleh karena itu, pesan saya pada anak-anak muda ini, diversifikasi kegiatan itu harus mulai dilakukan. Betul, betul. Dan menurut saya ya, sudah saatnya juga kita sadar bahwa jadi pemimpin itu nggak cukup dengan pintar ngomong, ya berani gertak orang gitu ya, ngomong kasar gitu, ngomong kasar, dunia udah beda. Kami mantan ketua mahasiswa di universitas terbesar, siapa lu gitu, gertak-gertak ngomong kasar untuk kemudian datang juga Anda minta arahan. Nah, ke depan nggak bisa begitu. Anda harus mengupgrade kemampuan, kemudian gagasannya harus besar, kemudian bahasa asingnya harus bagus, dan Anda harus berada dalam lingkungan yang memungkinkan Anda punya mimpi besar. Nah, jadi semangat kami ke depan, sekarang kita di provinsi sudah memulai. Nah, ke depan saya membayangkan Bupati Bima ke depan, Wali Kota Bima ke depan itu harus punya target memberangkatkan anak-anak masing-masing kota kabupaten bukan lagi ke Jawa, tapi ke luar negeri. Keluar negeri itu murah biayanya dibanding kirim ke Jawa. Lebih murah kirim ke Rusia, ke Czech Republic, ke Polandia. Dia nggak mungkin anak Bima ini di luar negeri mati karena nggak bisa bahasa. Nah, nanti dia bisa sendiri. Jadi harus dikirim ke luar negeri. Kalau dikirim ke Jakarta, nggak ada tantangannya. Karena bisa maki-maki orang di Jakarta cuma kita-kita aja. Kita pasti jadi pengurus PBHMI, pengurus Senat ini, itu ketua mahasiswa. Karena cuma kita yang bisa berani ngomong kasar, lantang pada audiens yang biasa-biasa saja. Nah, kalau keluar, nah baru kita ngerasa bahwa vocabulary kita itu terbatas dalam bahasa asing. Dari kita dipaksa untuk diam dan belajar. Nah, ketika dia diam belajar, ada perlindungan ke dalam. Nah, jadi sekolah ke luar negeri itu bukan karena tambahan titel baru di belakang nama atau quality of education di luar negeri lebih baik, tapi Anda dipaksa untuk merenung bahwa Anda sudah tertinggal jauh dan untuk maju nggak cukup dengan ngomong kasar, agitatif, kemudian piawai mengolah kata. Itu Anda akan ditinggalkan. Sekali dua kali orang akan bangga mendengar Anda, tapi kalau 3-4 kali Anda pidato yang sama, mereka akan memilih yang lain. Ini menjelang akhir periodenya Pak Gubernur, udah berapa mahasiswa yang sudah dikirim keluar? Seribuan sudah yang ke luar negeri. Kalau ke dalam negeri sebenarnya banyak. Cuman kan kalau ke luar negeri itu jadi seksi karena ini out of the box sebenarnya. Nah, kenapa saya mengirim mahasiswa ini bersemangat? Karena saya sejak SMA udah di Australia. Saya pengalaman kuliah di Jepang. Saya pernah kuliah di Belanda. Saya pernah kuliah di Sweden. Saya 5 tahun di Inggris dan di Amerika. Di situ saya merasakan bahwa anak NTB itu nggak kalah. Bahkan anak NTB itu kalau dikasih lingkungan yang pas, dia bisa terbang. Nah, mungkin keinginan yang luar biasa yang pernah saya rasakan, kalau seorang Zulkifli Mansa saja bisa, mestinya anak Bima, anak Kota Bima, anak Dompu, anak Sumbawa, KSV, Lombok, itu bisa. Dan saya membayangkan nanti diaspora kita itu bukan hanya keliling Indonesia, sebagaimana komunitas Bima, kalau kita ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Papua, gampang saya mengatakan, saya gubernur NTB, dengan seketika gampang ngumpulin orang Lombok, orang Sumbawa, orang Bima. Nah, saya bayangkan kalau saya keluar negeri 5 tahun yang akan datang, orang Bima ada di seluruh dunia. Nah, orang Lombok, orang Sumbawa itu ada di seluruh dunia. Kenapa? Karena sejelek-jelek anak NTB, dia pasti bisa azan kalau di luar negeri.
paling sial dia akan jadi ketua pengajian di lokality masing-masing. Nah itu menjadi ketua pengajian mahasiswa Indonesia. Nah ini nih masukan dari Pak nih. Jadi kita ke depan harus berpikir kreatif untuk berpikir menjadi pemimpin dunia. Jadi tidak lagi berpikir sentral lokal, berarti kita harus menggagas pikiran kita untuk ke depan. Mungkin begitu Pak Gup. Ada lagi tambahkan Pak Gup? Mungkin di kesempatan kali ini. Ya saya terakhir sangat terinspirasi oleh ibu negara dari Amerika, Roosevelt ya, yang dia selalu mengatakan the future belong to those who believe in the beauty of their dream. Masa depan itu selalu akan berada dalam genggaman bagi mereka-mereka yang punya gagasan atau mimpi yang besar. Nah saya kira kita sudah punya kemampuan, tinggal gagasan dan mimpinya harus dibesarkan. Dan kita nggak boleh lagi menertawakan orang-orang yang punya mimpi besar. Who knows? One day, putra dari Bima, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, bukan hanya menjadi pemimpin di regional kita, tapi akan menjadi pemimpin nasional Republik Indonesia yang kita cintai. Jadi mungkin itu saja nih podcast singkat kita dengan Pak Gup kali ini. Mungkin nanti yang tanya-tanya berkaitan dengan Pak Gup seperti apa, saya sudah mewakili ya guys. Mewakili pertanyaan terutama nih Pak Gubernur, mohon maaf banyak sekali nih yang tanya berkaitan dengan Pak Gup posting salah satu calon yang ada di Kabupaten Bima yang calon DPR RI. Ini udah dijawab sama Pak Gubernur. Jadi menurut Pak Gup ini luar biasa tadi apa yang disampaikan dari awal sampai terakhir. Ketemu lagi di episode selanjutnya di Bincang Asik kita di Oponet Media Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya. Terima kasih Pak Gup. Terima kasih.